Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik. Di video kali ini, hari ini kita akan membahas saham yang saya beli di penghujung tahun atau di akhir tahun ini. Nah, ini saya kebetulan record di tanggal 31 Desember 2022. Nah, saham apa aja itu? Nanti kita bahas satu persatu dan kenapa saya memutuskan untuk membeli saham tersebut. Nah, yang pertama, karena jelas ya valuasinya terbilang murah. Yang kedua, mudah-mudahan kedepannya prospeknya cerah. Dan yang ketiga adalah kita mengharapkan ya cuan ya. Oke, kita bahas satu persatu saham saya yang saya beli di penghujung tahun 2022. Oke, kita bahas yang pertama adalah PT Harum Energy. Nah, kita bahas dulu secara profilnya ya. Ya, perseroan ini didirikan atas nama PT Asia Antrasit pada tanggal 12 Oktober 1995. Kemudian berubah nama di tanggal 13 November 2007 menjadi PT Harum Energy. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa terkait dengan batubara. Kegiatan usaha tersebut dijalankan bersama entitas anak dan entitas asosiasi. Jadi perusahaan ini bergerak bareng-bareng dengan anak usahanya. Nah, kita lihat di sini shareholdernya ya. Apakah ini perusahaan termasuk perusahaan yang sehat? Nah, shareholdernya itu pemegang kendalinya itu adalah yang pertama adalah PT Karunia Bara Perkasa dengan jumlah saham 79% dan PT Bara Sejahtera Abadi di 0,09% sebagai pengendali dan masyarakat di angka 18%. Jelas ini saham ini kalau menurut saya adalah saham yang sehat ya, karena saham ini tidak dikuasai oleh masyarakat ya, tapi dikuasai oleh perusahaan, dan masyarakat terbilang cukup kecil juga jumlahnya, cuman 18,62%. Jadi jelas kalau menurut saya ini perusahaan sangat sehat dan bagus gitu. Oke, kita lihat corporate actionnya dulu sebelum kita bahas valuasinya. Nah, ternyata perusahaan ini adalah perusahaan yang rajin membagikan dividen, meskipun dividennya terbilang tidak terlalu besar ya, atau ya lumayan lah. Tapi perusahaan ini jelas ya sering membagikan dividen. Nah, perusahaan ini PT Harum Energy ini awalnya itu di harga 10 ribuan. Tapi pada tanggal 3 Juni 2022 perusahaan ini stock split ya, 1:5. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham apa itu stock split, nanti saya kasih link di description tentang stock split, dan ada saham yang saya bahas juga tentang stock split. Nah, waktu itu 1:5 berarti harganya di kisaran 2 ribuan. Nah, tapi harga sahamnya malah turun ya. Jadi bukan naik tapi malah turun setelah stock split ini. Nah, ini juga dia bagi-bagi dividen ya di tanggal kemarin tuh di 15 Desember. Recording date-nya, cum date-nya 13 Desember, dan payment date-nya ya nanti tanggal 3 Januari 2023 atau di hari Selasa. Jadi yang pegang di tanggal ini ya dia akan dapat uang dari Harum di tanggal 3 Januari 2023. Oke, kita bahas secara case statistiknya. PT Harum Energy ini karena memang dia adalah perusahaan batubara ya, mayoritasnya pendapatannya dari batubara, sangat diuntungkan seharusnya ya, karena dia itu harga batubara kan sekarang lagi tinggi-tingginya tuh ya. Jadi memang banyak perusahaan yang cuan dari batubara. Nah, di sini kita bahas secara revenue-nya dulu. Dari tahun 2020 sampai 2022 ini dia mengalami kelonjakan laba ya. Dari tahun 2020 itu pas zaman-zaman Covid itu dia labanya hanya 400 miliar, 500 miliar, 100 miliar bahkan. Tapi di tahun 2021 dia labanya tuh meningkat ya per kuartal, revenue-nya itu meningkat per kuartal dari 800 miliar terus ke 1,2
triliun, 1,8 triliun, lompat lagi di tahun 2022 ke 2,1 triliun, terus 3,4 triliun, dan di kuartal 3 ini terakhir adalah 5,0 triliun ya. Kuartal 4 gimana? Jelas ya, kalau menurut saya pribadi kuartal 4 dia juga akan mengalami peningkatan. Nah, lalu kita lihat secara net income-nya. Net income-nya di sini perusahaan ini naik ya dari tahun 2020, 2021 dan 2022. Ini lonjakannya hampir 300% malahan. Lebih malahan. Ini tahun 2020 dia hanya mencatatkan laba bersih di 820 miliar. Di 2021 dia mencatatkan 1,0 triliun ya. 1T lah. Dan 2022 ini proyeksinya dia mungkin mencatatkan 4,8 triliun rupiah. Jadi secara tidak langsung perusahaan ini ada lonjakan laba sekitar 300%-an lebih. Tapi kita lihat nanti ya. Terus kalau kita lihat book value-nya, current book value-nya sekarang itu di harga 1,96 kalinya. Jadi dan PE rasionya di 1,74 ya. Jadi ya kalau menurut saya perusahaan ini terbilang cukup murah untuk sekelas perusahaan batubara yang notabene harusnya panen gitu. Nah, lalu kita bahas di sini tentang balance sheet-nya. Dia memiliki cash di 4,5 triliun. Ini cukup tebal juga ya cashnya. Total aset di 18 triliun. Hutangnya cuma 3,5 triliun. Nah, ini kalau misalkan cashnya dibayarin semua buat bayar hutang, udah hutangnya lunas gitu semuanya. Nah, tapi ya nggak gitu konsep perusahaan ya. Tetap perusahaan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang lain gitu. Ini current book value per share-nya itu di angka 8,24 ya. Ini harga wajar bukunya. Tapi harga wajar yang aslinya kalau menurut saya harusnya lebih tinggi daripada ini gitu. Oke, jadi secara keseluruhan case statistiknya menunjukkan oke ya, secara cash flow juga di sini menurut saya free cash flow-nya juga cukup gede nih 5,2. Jadi ya ini perusahaan menurut saya oke lah gitu. Dan harga wajarnya mungkin bukan di 1,6 ya, mungkin ya di atas 2000 dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya. Jadi secara keseluruhan di sini ketika kita baca semua dari atas sampai bawah, nah ini menunjukkan kalau menurut saya pribadi perusahaan ini layak untuk dikoleksi di tahun 2023 dan kemungkinan ada proyeksi naik lagi gitu. Oke, kita langsung ke ke finansial aja dulu ya. Secara finansial perusahaan ini laporan balance sheet atau neracanya ya dari kuartal ini tahun 2022, dari kuartal 1, kuartal 2 dan kuartal 3 itu mengalami peningkatan ya dari 2 triliun, 3 triliun dan 4 triliun. Jadi kas dan setara kasnya naik nih. Ini juga mempengaruhi ke aset lancarnya, udah pasti naik nih aset lancarnya. Hutangnya juga cenderung naik turun ya. Di sini udah turun, naik lagi. Tapi nggak masalah ya, karena memang cashnya juga tebal banget nih. Ya, kita scroll dulu aja ya ke bawah. Jadi kalau menurut saya perusahaan Harum ini secara balance sheet itu nggak ada masalah. Jadi secara balance sheet perusahaan ini oke. Kita bandingin per tahun aja ya, anual. Ini sampai tahun 2021 oke ya, ada masalah. Kita lihat income statementnya. Kita per kuartal karena kita pengen lihat kuartal 2, 3 dan satunya. Nah, di sini kita bisa lihat ya semua teman-teman. Jadi dari pendapatannya tuh naik ya, karena memang harga batu baranya juga masih tinggi. Harga batu bara tuh sekarang
Kalau indeks Newcastle tuh masih di harga 400-an ya. Jadi memang harga batubara tuh masih sangat mahal gitu ya. Batubara ya panen lah. Jadi secara pendapatan ini dia meningkat pesat ya. HPP juga lumayan meningkat karena memang ya kalau misalkan pendapatannya naik ya HPP juga biasanya ikutan naik gitu. HPP naik hampir 90% nih. Tapi laba di sini juga udah ketutup lah. Labanya juga naiknya cukup signifikan. Oke, secara balance sheet juga memang bagus ya, terbilang bagus dan memang mengalami lonjakan laba ya. Kalau misalkan dibagi per lembar saham itu di kuartal 1 dia mendapatkan laba di Rp67 per share. Terus kuartal 2 di Rp94 per share dan kuartal 3 di 107 per share per lembar ya maksudnya. Dengan PB secara income statement dan balance sheet ini nggak ada masalah ya. Jadi secara laporan keuangan oke. Dan kita bahas yang terakhir adalah dari pendapat para analis tentang Harum yang udah disiapin Stockbit. Dari 5 analis yang memberikan rating untuk Harum, 14 diantaranya merekomendasikan untuk buy. Jadi 14 orang di harga sekarang ini ya merekomendasikan untuk buy Harum ya. Ini update-nya di tanggal 6 Desember. Jelas ya kalau misalkan kita menurut 1 bulan di 6 Desember itu harganya masih tinggi banget nih. Masih di 1.700-1.800-an. Nah, terus satu orang merekomendasikan untuk hold. Nah, analisis price-nya target terendahnya yaitu di 2.400 ya. Jadi target terendah untuk Harum ini di 2.400, terus rata-rata targetnya di 2753 dan paling tinggi atau high targetnya di 3.400. Nah, ini konsensus estimate di tahun 2021, 2022 dan 2023. Revenue untuk tahun 2021 semuanya udah pasti lihat ya, bisa dilihat. Revenue pendapatan untuk 2022 juga udah terbayang ya, nggak akan beda jauh daripada ini karena memang harganya juga masih tinggi atau misalkan bisa lebih dari ini. Dan di 2023 revenue-nya ini atau misalkan prediksinya ini sedikit mengalami penurunan. Kenapa? Karena mungkin asumsinya di 2023 harga batubara sudah stabil dan mungkin stabilnya itu masih tergolong mahal juga, nggak turun-turun banget gitu. Terus operating profit-nya di 5,7 triliun, net income-nya di 4,3, jadi turun sedikit ya, earning per share-nya di 350. Jadi kalau menurut saya Harum ini bisa nggak nyampe harga di 2.400, 2.753 atau sampai 3.400. Kalau menurut saya ada kemungkinan Harum Energy ini bisa ya untuk naik ke harga tersebut. Jadi kesimpulannya, kenapa saya membeli saham ini? Ya, yang pertama ya saham ini adalah saham batubara yang menurut saya belum naik harganya ya. Karena saham batubara ini awalnya di 10.000, terus dia stock split di 2.000 dan turun harganya ke sekarang di 1.600. Nah, kalau kita beli ya, kalau menurut saya ini masih ada gap ya. Terus yang kedua adalah prospek batubara itu sendiri kalau menurut saya belum habis, jadi saya masih mau mengkoleksi perusahaan batubara. Jadi ya udah saya beli aja nih Harum karena menurut saya dia yang paling murah di antara yang lain gitu. Jelas ada ya perusahaan batubara yang lebih murah daripada Harum secara harga, tapi secara valuasi kalau menurut saya Harum yang paling oke atau yang paling murah kayak gitu. Oke, sekian dulu mungkin ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.